Tuhan sertamu. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para remaja dan juga anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan ini, renungan kali ini saya beri judul Benar kamu mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, agak gampang menjawab ketika kita ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Saya pernah menyampaikan pertanyaan ini dalam sebuah acara bersama kaula muda. Saya tanya begini, apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Hampir sebagian besar mengatakan ya. Lalu untuk meyakinkan, saya minta mereka melakukan sesuatu. Yang mengasihi Tuhan Yesus silakan berdiri. Lalu mereka berdiri. Ada yang spontan langsung berdiri, ada yang tengok-tengok dulu baru berdiri. Tapi sebagian besar mereka berdiri dan ada beberapa memang yang bingung. Saya katakan tadi, kadang-kadang gampang kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan secara umum yang mengaku diri sebagai orang Katolik, orang yang dibaptis, ketika ditanya itu, ya mungkin juga akan mengatakan saya mengasihi Tuhan. Tapi mari kita lihat sejauh mana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu. Apakah kita mengatakan saya mengasihi Tuhan itu hanya sebatas di dalam pikiran, di dalam bayang-bayang, atau memang kita sungguh mencintai Tuhan seperti yang Tuhan maksud? Seperti apakah cinta yang atau mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan maksud itu? Tadi diungkapkan di dalam bacaan Injil. Saya kutipkan kembali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka pertanyaannya, kalau tadi kita menjawab, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, bagaimana cinta kita terhadap Tuhan itu sungguh kita realisasikan, sungguh kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan, kalau kamu mengasihi aku,
maka syaratnya adalah atau caranya adalah dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Maka kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Tidak usah menghakimi orang lain. Apakah di dalam kehidupan saya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita dan junjungan kita, kita sungguh juga sudah mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bagaimana perintah-perintah Tuhan itu kita sadari, kita kenali, dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi mengatakan cinta pada Tuhan tidak cukup hanya dikatakan. Jadi bukan sebuah omongan gombal seperti orang sedang merayu pasangannya, aku cinta padamu dan seterusnya. Bagaimana hal itu diwujudkan? Yesus mengatakan, kalau kamu mencintai aku, lakukan perintahku. Nah, mari kita lihat itu di dalam kehidupan kita. Atau mungkin lebih jauh lagi, kita tanya lagi, saya sudah benar-benar gak mengenal apa yang menjadi perintah Tuhan? Sebenarnya Tuhan memerintahkan apa sih pada kita? Apa saja yang secara eksplisit Tuhan perintahkan kepada kita? Jangan-jangan menjawab ini pun mungkin kita belum bisa, masih gelagapan. Gitu ya. Maka mari kita juga lihat lagi, apa saja sih perintah Tuhan itu? Di mana sih saya bisa menemukan perintah-perintah Tuhan itu? Karena kalau kita kenal saja tidak, tahu saja tidak perintah Tuhan itu apa, Tuhan Yesus, bagaimana saya mengatakan saya mencintai Tuhan seperti yang Tuhan maksud? Karena tadi harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka untuk bisa mewujudkan perintah Tuhan secara benar, secara serius, kita pun diajak untuk mengenali perintah Tuhan itu. Ada di dalam kitab suci. Maka orang yang mengatakan saya mencintai Tuhan, mau tidak mau sebenarnya harus belajar mengenali isi kitab suci juga. Karena bagaimana kita mengatakan saya mencintai Tuhan, kalau kita tidak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun secara garis besar jelas bisa dikatakan atau dirangkum dengan beberapa kalimat pokok gitu ya, yang secara eksplisit disampaikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, perintah Tuhan agar kita saling mengasihi. Itu poin. Jadi kita diajak untuk saling mengasihi. Kita diajak untuk mengampuni, itu eksplisit gitu. Kita juga diminta melalui para rasul untuk melakukan pemecahan roti bersama atau ikut dalam sebuah perjamuan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itu perintah Tuhan juga. Dalam bagian lain juga Yesus mengutip atau mengacu pada perintah-perintah atau 10 perintah Allah. Nah, bagaimana perintah-perintah ini kita jabarkan? Tentu harus disesuaikan di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Maka kembali ke yang tadi beberapa pokok itu. Kalau dikatakan Tuhan memerintahkan agar kita mengampuni. Apakah pengampunan itu sudah saya wujudkan? Bagaimana saya melakukannya? Atau bagaimana saya mau belajar deh mengampuni? Mencari cara untuk bisa mengampuni. Lalu tadi saling mengasihi. Benar enggak? Selama ini saya sudah mampu mengasihi dan juga menghargai kasih yang diberikan oleh orang lain. Bagaimana saya sudah juga melakukan pesan Yesus dalam perjamuan terakhir. Sungguh masuk terlibat di dalam perayaan Ekaristi, dalam pengenangan pemberian diri Yesus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mencintai Tuhan bukan hanya sebuah ide mengawang-awang. Harus dilihat, harus diwujudkan
di dalam realitas kehidupan kita. Maka sekali lagi diingatkan di sini, untuk bisa melakukan itu, kita diajak juga untuk akrab dengan kitab suci. Meskipun saya tahu tidak setiap kali baca kitab suci langsung cling isinya atau langsung kita mendapatkan pemahaman yang jernih, tidak selalu. Tapi tidak apa-apa. Tapi perintah-perintah Tuhan yang kadang-kadang ketika kita membacanya tidak kita mengerti, pada saatnya dalam konteksnya yang tertentu, apa yang pernah kita baca, perintah Tuhan itu akan menyapa kita. Bisa meneguhkan, bisa mengingatkan, bisa menegur. Tetapi tentu kalau kita pernah membacanya, bagaimana kita bisa mengatakan saya mau lakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan kalau kita tidak tahu Tuhan berbicara apa kepada kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita semakin mengakrabkan diri dengan Alkitab, di mana perintah Tuhan disampaikan. Tentu dengan berbagai cara, ada melalui perumpamaan dan sebagainya. Tuhan memberkati.